aku mau sedikit jelasin ya, perhatikan ya. Ini masalah di hidrolik sistem. Ya, kamu kan sebagai mekanik ya, bukan operator ya, beda lagi. Kalau kamu OJT-nya OJT operator, mungkin operation aku ajarin ya. Cuma karena kamu mekanik, kalau untuk kemampuan ngetes, kamu bisa kan? Harusnya bisa ngetes lah, karena mekanik sama operator itu berbedanya. Operator itu punya kemampuan dia mengoperasikan. Kalau kita uji coba nggak apa-apa, nggak mesti harus operasi ya. Kenapa? Karena parameter kita ada nilainya. Banyak operator atau teman-teman di YouTube, di TikTok, Instagram ya, itu ngomongnya low power. Katanya pressure ini berapa, pressure ini berapa, nggak dijawab gitu. Nah, kita sebagai mekanik harus ngapain sih gitu kan dengan informasi itu. Hampir kebanyakan operator itu ya ngomongnya low power lah, hidroliknya low power, engine-nya low power begitu kan. Nah, itu ada dua persepsi. Pertama, kita harus melakukan measurement, pengukuran nilai standar, abnormal gitu kan, angka lah. Itu udah nggak bisa didebat, namanya angka gitu. Tapi operator masih ada yang namanya feeling, dia bisa salah, bisa. Tapi di beberapa operator panas banget. Jadi di beberapa operator dia punya kemampuan yang beda dibanding yang lain. Contoh, dia udah bisa ngomong, Pak, arem masuknya tuh lambat, tapi arem keluarnya normal. Arem keluar, boom naik, bucket, swing, terus treble normal, Pak. Yang problem tuh hanya arem masuk misalkan. Nah, dia udah bisa menjelaskan tuh problemnya. Itu jarang lah operator kayak gitu, itu 1-2 aja lah. Rata-rata orang operator tuh pokoknya lemah lah gitu ya kan, gitu kan. Lemah apa, nggak ada tenaga, apanya Pak? Ya hidroliknya, apanya semuanya. Waduh. Nah, kita menggunakan ini pengukuran. Di sini ada pengukuran ya. Nih caranya masuk ke sini. Tuh 2, 3. Kita akan ukur. Kalau misalkan ini nggak ada error ya. Ini nggak ada error, normal semua di monitor panel, nggak ada problem. Di historika juga di catatan abnormal ini nggak ada error. Misalkan ya, ini kita push, clear. Ini kan nggak aktif kan? Oke, aku mau jelasin. Pertama, cara mengukur pressure dulu. Pressure itu banyak ya. Nanti aku jelasin unload pressure, aku jelasin main pressure, aku jelasin PPC pressure. Itu 3 itu. Nanti kalau ketiga itu masih ada abnormal pasti ketahuan. Cuma pressure itu nanti ada pompa. Pompa itu ada LS pressure, ada PC pressure, beda lagi ya nanti ya. Itu lebih dalam lagi. Sama speed, equipment speed atau kecepatan attachment diukur. Pakai apa? Hah? Bukan, kalau tekanan ya pressure tekanan kilogram kan di monitor panel, atau enggak pakai pressure gauge kan. Kalau kecepatan attachment diukurnya pakai apa? Satuannya, alat ukurnya apa? Hah? Yang kalau mesin artinya Bukan, nggak ada hubungan dengan mesin ini, dengan ini nih. Apa? Nih, berapa menit kamu nggak bisa lari? Pakai apa satuannya? Hah? Toolnya apa namanya? Toolnya? stopwatch. Nah, pakai stopwatch. Jadi dari titik awal dia sampai akhir itu speednya berapa? Itu ada nanti measurement per individu ya. Cuma aku pressure dulu. Nih ngukurnya gini. Kita masuk ke menu, kemudian catatan ini ditentukan sendiri. Baru ini. Nanti kalau kamu pun disuruh ngecek ke lapangan, kamu ukur gitu datanya ya. Jangan ini bagus, itu bagus, ini bagus, jangan. Kalau bagus semua, masalahnya di mana? Masalahnya bukan di alat, di mekanik berarti. Bagus semua apa katanya, tapi alatnya problem kata operator. Terus gimana? Nih, kecepatan mesin dulu ya, ini aja. Kemudian di pompa depan, pompa belakang. Kemudian aku ambil satu arem in ya, sama bucket misalkan. Bucket dam aja ya. Ini contoh berhubungan dengan pressure ya. Perhatikan nih RPM engine ya. Kalau RPM engine nanti ada RPM low, high, idle ya. Ini pompa dulu lah.
Ini unload pressure. Pompa pada saat netral segini, belum digerakkan. Nah, ini 29. Cuma ukuran ini diukur pada saat dia hang. Caranya gini, hangnya tanpa digerakin attachment ya. Ini hilangkan, nah baru hang idle. Tuh. Tapi nggak jelas. Nah, jelas kan? Ini hang idle nih, 1800, 90 ya. Turunin. Ini low idle, dia 29 kan. Nah, unload pressure tuh ini tekanan pada saat kontrol valve netral, tekanan pompa ini namanya. Kita hang idle. Nah, dia segini. Ya. Ini 32 kilo, 32 kilo. Kalau unload pressure-nya kurang di atas, problem dia dari awal. Contoh 0. Atau dia udah 70, 80 itu nanti problem. Harusnya segini normalnya. Nah, pengukuran pressure menggunakan pada saat menggunakan L. Di L kelihatan tuh jomplangnya. Ya kan? Ya. Tahu bedanya? Hah? Nih antara tadi yang menggunakan mode P misalkan. Ini kan ke segini. 29 atau 29 atas bawah ya. Kalau di high, oh sorry, ini hilangkan. Nih, ini berapa? 32 kilo unloadnya. Yang benar yang ukur adalah L, mode L. Ini mode P kan, kita ganti mode L. Lihat perbedaannya. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Tekanannya Ya, pompa depan 34, pompa belakang 31. Udah tahu bedanya? Pompa depan terbaca 34 kg. Pompa belakang terbaca 31. Berarti ada perbedaan. Ya, ada perbedaan tekanan berapa? 3 kilo. Itu yang dimaksud dengan balancing pompa. Pompa itu harus dibalancing. Pompa depan, pompa belakang harus sama. Tekanannya dulu harus sama. Dilihat itu beda itu. Kalau di mode P, mode E, ya dia akan merger, nggak akan kelihatan mana pompa yang bekerja maksimal, mana yang ringan. Itu baru unload pressure. Nanti kita akan ukur pada saat dia relief ya. Nih kita ukur ini. Ini berhubungan dengan balancing pompa ya, karena banyak yang dari awal balancingnya itu udah ngaco lah. Ya dia main ukurnya hang idle doang. Oh apa relief doang, relief aja. Dia nggak ngukur unloadnya, balancingnya itu pompa itu. Apalagi kalau sudah ada overhaul, balancing pompa itu nomor 1. Selain nanti kita bleeding, biasa buang udara gitu kan, tes baru di readjustment bahasa kita. Salah satunya adalah balancing pompa. Itu baru main pressure ya, belum nanti LS, PC. Maka harus diukur kalau mekanik. Ini bahasanya. Oke, itu ya. Sekarang kita ukur P nih, berapa pressernya? Coba kita ukur arm ya, mentok ya. Berapa itu? Lihat, pressure saat relief ya. 380. Oh, 380. Aku aktifkan ini ya, swing ini ya. Swing lock ya. Kalau swing lock aktif, maka dia langsung two stack-nya aktif. Supaya nggak, kalau kita matikan, tuh 355 ya. Tuh, kalau swingnya lock diaktifkan, ya dia langsung 380. Tuh ya kan. Ini terlihat sama nggak? Perhatikan sama nggak? Ini arm ya, arm masuk ya. Tuh, arm masuk, arm ini PPC 30 kan. Lihat lagi, perhatikan. Nah, berarti PPC-nya bagus, 30 kilo masuk. Reducingnya atau pressernya masuk. Tinggal yang ini. Sekarang kita ukur mode L. Gimana? Nih, perhatikan. Kalau arm tuh mana? Pompa depan apa belakang? Tuh kepisah kan? 380. 382 kan? Ya. Kalau tadi berapa? Nah ini 37, 380 kan? Ya.
Sekarang bucket ini untuk pompa belakang ya. Tadi 380. Oh, 300 doang bucket. Ini kalau nggak percaya bucket masuk ya. Sorry, ini swing bukan bucket. Ini swing. Ini bucket yang ini. Lupa. Nah, kita ukur ini ya. Oh, bucket keluar aja. Berapa tuh pressernya? 378. Hah? 378. 378, 380 sama kan? Nah, sekarang kita gunakan mode ini, mode L. Sama kan? Tuh. Barang arem. Nah, kalau ini kan berarti kombinasi kan. Jadi L pun tetap dia akan masuk tuh. Terbaca. Jadi PPC damnya 30 kilo. PPC lengan masuknya, arem masuk itu 30 kilo. Pressure pompa saat relief 375. Tekanan pompa saat relief 355. Ini bagus. Dan dicek semua ya, arem, bucket, swing, travel kiri kanan, ini pressernya. Perhatikan ya. Gambaran ininya lah, gambaran sederhana ya teman-teman. Aku bukan sedang ngajarin teman-teman, tapi ini aja nih. Jadi suatu saat nanti kalau kamu ada masalah trouble, jangan ngomong low power segala macam, mekanik langsung ke pressure. Pak, ini low power, oke, tekanannya A, B, 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 C, D, F gitu. Itu. Kalau ngomong low power, banyak nih teman-teman juga, ya saya ngapain gitu, nggak bisa bantu. Ya. Terus kira-kira saya minta ukur, teman-teman coba ukur dong tekanannya segini. Caranya gimana Kak? Caranya di YouTube udah banyak tuh, udah saya bagikan. Diameter panel aja lah ya, yang cepat gitu. Jadi teman-teman nggak usah pressure gauge kan. Oh zaman dulu kan, saya nggak ada pressure gauge-nya, nggak ada toolnya kan alasannya. Diameter panel Pak. Oh saya nggak tahu Pak ini caranya. Oh saya nggak ngerti, ya susah. Kalau begitu, mending kontak mekanik lah. Kenapa? Karena repot. Ya. Dan banyak teman-teman berharap saya ya, ketika problem itu langsung pengen nunjuk komponen. Aku nggak bakal, sampai kapanpun nggak bakal. Ya. Kalau power, oh jas valve ininya, main reliefnya, jas safety valve-nya, unload valve-nya, apalagi solenoidnya, ya nggak mungkin lah. Diukur dulu, Pak ternyata tadi, misalkan tadi kan normal semua ya. Misalkan ada satu drop aja, Pak, ternyata arem masuknya cuma 250, sementara arem keluarnya 300 lebih, 350 Pak. Berarti itu Pak safety valve-nya. Jadi kalau dua-duanya drop ya bisa main relief. Nah itu kesana arahnya gitu. Jadi problem, measurement, pengambilan data, measurement lah, pemeriksa segala macam sampai nanti analisa baru kita eksekusi gitu. Kayak kita ngecek tadi kan. Dites dulu gitu. Ya jadi untuk teman-teman ya mohon maaf. Aku kalau nggak ada data, measurement, pengukuran dan lebih lengkap itu nggak mungkin aku bisa menunjuk komponen. Dan ketika aku menunjuk komponen itu ditunjuk bukan untuk diganti teman-teman ya, sekali lagi bukan untuk diganti, tapi untuk teman-teman cek komponen itu apa sih. Oh ini adjustmentnya kan, di setel dulu bisa nggak, kemudian nggak bisa Bang, coba cek bagian dalamnya sih seperti apa bagian dalamnya, misalkan spoolnya udah baret kah, sealnya udah rusak kah, udah keras gitu. Nah itu jadi nggak mesti langsung diganti, yang memutuskan kan kalian nanti kalau ngecek lapangan. Ya itu ya, itu baru sekilas lah kita bincang-bincang aja. Kalau mau detail ya lebih banyak lagi.